Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai Bapak Ibu. Yang menjawab salam insya Allah panjang umur, sehat walafiat, dan yang belum dapat jodoh insya Allah sudah dapat jodohnya. Yang punya utang piutang segera lunas utang-utangnya. Nyaring sudah kira di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang terhormat Bapak Lurah Bamang Barat beserta seluruh jajaran, Ketua RW, Ketua RT yang hadir pada malam hari ini yang kita banggakan, dan pengurus Masjid Raudatul Jannah, Tamir Masjid Raudatul Jannah beserta seluruh jamaahnya yang kita hormati, yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh agama, para kiai, para ustadz, para tuan guru, wabil khusus Ustadz Humaydi Inham dan seluruh jamaahnya, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga Babinsa dari Kapolsek Kecamatan Ba'amang, dan juga seluruh tokoh masyarakat, pemuda, wanita yang hadir pada malam hari ini yang sama-sama kita banggakan, dan juga grup Maulid apa namanya? Grup Maulid Raudatul Jannah. Ini beserta seluruh jamaahnya, anggotanya yang kita banggakan, serta seluruh hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan. Pertama, yuk kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, umur, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahim di lingkungan Masjid Raudatul Jannah dalam rangka merayakan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat buat kita sekalian dan ampuni dosa-dosa kita semuanya dan berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada panitia penyelenggara, kepada pengatur acara, kepada Bapak Lurah, Bapak Ketua RW, Ketua RT, trio Ketua RT. Ya, tadi Ketua RT-nya 3, gabungan luar biasa. Dan terima kasih kepada panitia penyelenggara, jamaah Masjid Raudatul Jannah yang pada malam hari ini memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya. Bukan berarti saya lebih hebat, bukan berarti saya lebih alim, bukan berarti saya lebih pintar, tapi ini hanya karena amanah permintaan daripada Ketua RT berapa lah beliau nih, yang bos jahit di samping bola semua. Hah? Ketua RT berapa tuh?
Oh, ketua RT 22. Beliau meminta waktu itu bisakah mengisikan pengajian maulid di Masjid Raudatul Jannah. Insya Allah ujarullah. Nah itu pun beliau nyampaikan, lalu saya jawab, insya Allah. Alhamdulillah, takdir Allah malam hari ini dipertemukan kita sekalian. Alhamdulillah. Padahal di tengah-tengah kita banyak para alim, para tuan guru, para kiai, para ustadz. Nih guru orang Bian juga di sini nih. Satu Maidi Ilham dan satu Saprudin dan yang lain-lainnya. Ini banyak tuan guru yang alim-alim dari saya. Nah, jadi ibaratnya malam hari ini saya ini ibaratnya main silat di hadapan pendekar. Nah, tuh kira yang pasnya itu. Jadi main silat di hadapan pendekar. Padahal di sini pendekarnya banyak. Disuruh kita main. Ya Allah. Tapi namanya amanah, ya kan? Saya mikir kalau ditolak nih bahaya. Dengan ketua RT 22 ini bahaya. Kalau sampai saya tolak, kenapa? Karena baju saya ini rata-rata beliau yang menjahitnya. Ini salah satu yang saya pakai ini beliau yang menjahitnya. Ini bordirnya beliau punya bordir. Iklan dikit. Mana ketua RT? Jadi saya khawatir kalau sampai saya tidak hadir malam hari ini, bahaya nih, bisa ditolak beliau orderan baju nanti. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan, ibu-ibu sebelah kiri, belakang juga ada. Ibu-ibu pripun kabari? Ibu-ibu pripun kabari dengan? Saya mohon alhamdulillah. Oh, akeh wong Jawa. Akeh wong Jawa nih gini. Iya, RT aja tadi yang berdua tuh sambutan wong Jawa. Baik, bapak-bapak, pripun kembali jenengan? Saya mohon alhamdulillah. Apa kabar orang Banjar? Adakah orang Banjar nih? Oh, adakah orang Banjar? Beda orang Madura? Orang Madura beda? Ada orang Madura sini? Beda orang Madura? Beda. Masya Allah. TG ulu Dayak? Ulu Dayak TG? Are ulu Dayak begini? Are ulu Dayak? Are alhamdulillah. Ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Banjar, ada orang Dayak. Ada orang Bugis? Agak Kareba? Wah, ada orang Bugis juga. Agak Kareba, baji ki. Oh, ada orang Bugis. Luar biasa. Apapun sukunya, ya kan? Suku Banjar, suku Jawa, suku Dayak, suku Madura, suku Bugis, semuanya kita terikat dalam Garuda. Di kaki Garuda itu ada bacaan Bhinneka Tunggal. Walaupun berbeda-beda, tetap kita satu orang Indo. Bahasanya beda, ada bahasa Banjar, ada bahasa Jawa, ada bahasa Dayak, ada bahasa Madura, ada bahasa Bugis, tapi kita tetap satu, yaitu sama-sama orang Indo. Malam hari ini yang hadir ada orang non Islam ya Pak Lurah? Ada yang non Islam? Ada Pak RT? Atau Muslim semuanya yang hadir malam ini? Atau di rumah ya yang non-Islam? Apapun agama orang Indonesia, mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, Kaharingan, Konghucu dan lain sebagainya, kita sama-sama satu dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita baru saja merayakan HUT RI yang ke 79. Merdeka! Masih ada suasana merdeka. Habis 100 juta jar parulah acara HUT RI. Tahu acara maulid malam hari ini habis berapa panitia? Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan. Baik. Mohon maaf lah, mohon izin sebelumnya. Seandainya ada salah sebut, salah baca, salah ucap, salah sampaikan, itu betul-betul memang kekurangan kehilapan saya. Saya menyadari pasti banyak salah dan kehilapannya.
Innal insana mahalul khata wa nisyan. Sesungguhnya yang Nabi manusia itu tempat salah dan lupa. Begitu juga tentunya saya. Pasti banyak salah dan lupanya. Peribahasa sering kita dengar. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada mawar yang tak berduri. Tak ada lautan yang tak bergelombang. Nah, mawar indah harum ternyata ada durinya. Laut tenang biru ternyata ada gelombangnya. Ya kan? Gajah gadingnya kuat tapi ternyata bisa juga retak. Manusia seperti saya juga pasti ada salah dan hilafnya. Jadi seandainya ada salah nanti, ada kekeliruan menyampaikan bacaan atau apapun, mohon dimaafkan. Sepakat? Sekarang ini ceramah ini agak ngeri-ngeri sedap Ustaz Rumedi. Zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. 20 tahun yang lalu saya sudah ceramah. 20 tahun yang lalu saya sudah keliling kampung di Kandangan. Di Palangkaraya saya sudah 7 sudah mulai ceramah. Tapi waktu itu masih belum ngeri-ngeri sedap. Hari ini ceramahnya ngeri-ngeri sedap. Apa sebab? Nih kamera. Nih. Nih kamera nih. Ini light apa nih? Ah yang dah. Ya kan? Tujuannya bagus saja Pak untuk siar ya kan keluar. Bagus saja sebenarnya. Cuman kalau salah baca, salah sampaikan, atau mungkin saya nanti ada menyinggung-nyinggung apa iya ampiralan. Iya ampiralan, ya kan? Untung Pak Lurah tadi cuma menyampaikan gunakan hak pilih Anda, ujar beliau tadi. Untung itu aja. Ya kajian sidin tadi pilih anu jasidin. Iya ampiralan. Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf yang di atas panggung di belakang ini. Kalau ada angin ada lepas mohon dimaklumi ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan. Kita ini mengaji lawan guru-guru juga. Jadi ketika kita mendengarkan ceramah, duduk di majelis, dicerna, didengarkan, dipahami. Nah, biar tidak usah jauh-jauh, masih suasana yang baru. Kita kemarin ada UAS datang ke Sampit, betul? UAS itu siapa? Ustadz Abdul Somad. Kalau saya Ustadz Sarifuddin Al-Banjari, Ustadz. Betul? Ya kan? Ustadz Sarifuddin Al-Banjari, Ustadz. Kalau yang Ustadz Abdul Somad, UAS. Kemarin di stadion. Hadir nggak? Masih ingat yang beliau sampaikan? Bapak-bapak, masih ingat nggak yang beliau sampaikan di stadion kemarin? Ibu-ibu hadir nggak kemarin di stadion? Masih ingat apa yang beliau sampaikan? Apaan? Pilih si anu. Ya lain. Saya masih ingat apa yang beliau sampaikan. Ya bagi yang lupa nih, disambungnya lagi. Saya hadir waktu itu di belakang, di tribun duduk di bawah. Kata beliau apa? Kata Imam As-Suyuti, perayaan Maulid Nabi ini harus ada 5 komponen. Perayaan Maulid Nabi ini ujar Imam As-Suyuti harus ada 5 faktor, 5 komponen. Nih, ada 5 isinya perayaan Maulid Nabi ini. Yang pertama apa? Di dalam perayaan Maulid Nabi harus ada membaca Al-Quran. Adakah tadi membaca Quran? Siapa ustadznya yang baca Quran tadi? Ustadz Amrullah Hadi. Yalah, Ustadz Amrullah Hadi. Masih muda orangnya. Kalau yang di Ketapang itu sudah tua sidin. Umur sidin 70. Kiai Haji Amrullah Hadi. Ketua MUI Kabupaten Nusa Timur. Ini Ustadz Amrullah Hadi masih muda. Sudah punya istri belum? Hah? Kalau belum jangan kita carikan namanya. Sudah ya? Oh, belum 2 kali. Istrinya nonton kah? Oh di situ. Baik, jadi dalam perayaan Maulid Nabi, kata Imam As-Suyuti, perayaan Maulid Nabi harus ada 5 komponen. Yang pertama membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah tadi ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ketika dibacakan Al-Qur'an itu diam, jangan membener. Jangan berkata-kata, jangan bercerita. Diam dulu. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Bila rajin ke masjid,
Tuh sering dengar ayat tuh. Khutbah Jumat. Apabila dibacakan orang Al-Quran, maka diam dan dengarkan agar kalian mendapat rahmat. Jadi bila ada siapapun beliau, kori dari Jakarta kah, kori dari Sampit kah, yang penting dia membaca Al-Quran, maka kita diam dan dengarkan. Apalagi ibu-ibu, ibu, halo, bu, tadi waktu ngaji, ibu bercerita apaan? Harga ayam naik jadi bos. Jadi di dalam perayaan Maulid Nabi harus ada membaca Al-Quran. Alhamdulillah ada ternyata Maulid Nabi kita malam ini membaca Al-Quran. Bahkan bukan hanya baca Al-Quran, baca selawat malam hari ini. Syair-syair, pujian-pujian pada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh, jadi yang pertama harus ada membaca Al-Quran, kata Imam Asy'ari. Alhamdulillah, perayaan Maulid kita hari ini ada membaca Al-Qurannya. Jangan anggap remeh Bapak Ibu, baca Qurannya jangan anggap remeh. Anak-anak, halo. Anak-anak, halo. Yang merasa anak-anak, angkat tangan. Alhamdulillah banyak ternyata anak-anak. Turun tanya. Baik, anak-anak, halo. Jawab Ustaz. Allah menciptakan di dunia dan di akhirat berpasang-pasangan. Sepasang tuh minimal berapa? Sepasang tuh minimal berapa? 2 apa 3? 2. Sepasang mata. Mata ada berapa? 2. Nyari-nyaring menjawab Ustaz. Sepasang telinga. Telinga ada berapa? Sepasang kaki ada berapa? Sepasang sendal ada berapa? Hidung ada berapa? 2. Lubangnya. Gigi ada berapa? 2. Gigi atas dan gigi. Bila ada siang, ada bumi, ada miring nggak gue biar lu rajin miring gue biar jarang. Bila ada yang baik, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang pintar, ada yang bohong. Ada yang pintar, ada yang bohong. Sepasang tadi tuh. Ada lelakian, ada ayah, ada sepasang tuh. Sekarang di akhirat Allah menciptakan ada berapa? 2 surga dan nyari-nyaring akan menjawab surga dan di surga itu tempatnya hendak makan apa aja ada. Mau makan buah-buahan? Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada kekanakan. Sebentar dulu kita mau urus kekanakan dulu. Anak-anak di surga tuh mau makan buah apa? Durian. Apa lagi? Jengkol. Astagfirullah, jengkol. Apaan? Semangka. Apa lagi? Lengkeng. Apa lagi? Buah sawit. Astagfirullahaladzim. Bukan tahan gigi. Buah sawit. Hei anak-anak. Di surga rumah besar. Mau? Mobilnya mewah. Mau? Mau punya HP baru? iPhone Pro Max 17 mau? Mau main PS? Mau main Mobile Legends? Mau main pedang-pedangan? Mau main topeng-topengan? Mau main mobil-mobilan? Bisor. Sebaliknya di neraka tempat penyiksaan. Di neraka makanannya apa? Daging mentah busuk bau. Cemilannya ulat belatung. Minumannya darah nanah. Tidur di atas bara api. Apalagi minum air panas.
Burit dicucuk tombak. Oh, di neraka. Kalau begitu anak-anak, halo anak-anak, kalau begitu mau masuk surga apa neraka? Angkat tangan yang mau masuk neraka. Banyak masuk neraka. Malam ini kita beramian aja lah. Beramian aja. Apa kita bersedih-sedihan? Ini Nabi kita lahir, beramian kita, senang kita. Abu Lahab orang kafir aja senang lahir Nabi kita. Masa kita orang Islam pada rame? Anak-anak, mau masuk surga apa neraka? Angkat tangan yang mau masuk surga. Turun. Kalau mau masuk surga syaratnya apa anak-anak? Sebentar Bapak Ibu ya. Ini ada anak-anak banyak soalnya saya baru lihat banyak anak-anak. Makanya saya selipkan dulu urusan anak-anak. Sebentar yang tua-tua. Anak-anak. Syarat masuk surga apa? Syarat masuk surga bisa nyanyi. Bisa nyanyi? Bisa nyanyi? Yuk, let's sing together with Ustaz. Ayo bernyanyi bersama Ustaz. From band Ungu, the song One by One. Mari bernyanyi bersama Ustaz dari grup band Ungu dengan judul Satu-Satu. Bisa? Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Bisa? Yo, 1, 2, 3. 1. Aku cinta Allah. 2. Cinta Rasul. 3. Cinta orang tua. 1, 2. Jalan. Tepuk tangan yang mulia. Baik anak-anak sekalian. Kalau mau masuk surga pintar nyanyi. Lagunya apa tadi? Satu-satu. Yang pertama cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Yang kedua cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga cinta kepada orang tua. Masuk surga tuh. Yang pertama cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah syaratnya jadi anak yang anak soleh angkat tangan. Anak salah turun. Anak soleh angkat tangan. Baik, ini anak soleh semuanya mantap luar biasa anak soleh. Bisa nanti juga ya. Anak soleh dan soleha ya. Anak yang soleh dan soleha pintar tepuk tangan. Bisa tepuk tangan. Sekarang kita latihan tepuk tangan. Bila jam tepuk 1 tepuknya berapa kali? 1. Bila tepuk 2 berapa kali? Bila tepuk 3 berapa kali? Yo, tepuk 1. 1, 2, 3. Tong tong tong. 3. Tong tong tong. Tepuk 3. Baik, tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha Muhammad. Islam. Ada kafir no. Sampai Islam yes ya. Anak yang soleh yang pertama rajin sholat, yang kedua rajin ngaji, yang ketiga hormat kepada orang tua. Yang pertama tadi apa? Rajin sholat. Yuk kita nyanyi dulu yuk dari grup band Raja dengan judul Mari Sholat. 1, 2, 3. Sholat subuh di pagi, sholat zuhur di siang, terus sholat asar, maghrib isya di malam. Ustaz tanya, sholat subuh berapa rakaat? Angkat dengan jari. Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Masya Allah, tepuk tangan yang meriah. Anak yang soleh sholatnya tidak main
Kalau anak salah, sholatnya main-main. Ini anak soleh apa anak salah tadi? Anak soleh. Lihat anak soleh. Usolli fardal maghribi. Allahu Akbar. Anak soleh. Kalau anak salah kayak apa sholatnya yuk? Allah Akbar. Menarik selawat kawannya. Lalu kawannya tadi lanjak. Hati-hati lu nih tak gugur dari sini nih. Nah pinggir mana panggung. Anak soleh sholatnya tidak main mah. Kalau anak salah rajin mengganggu kawan. Ada yang mengganggu kawan di sini sholatnya? Yang menarik rajin, yang menarik tape kawan adakah? Yang menarik kopiah kawan adakah? Yang rajin mandap sesapu di mulut kawan adakah? Nah, mulai hari ini jangan lagi naklah. Sekalian nanti masuk surga dengan syarat jadi anak yang soleh. Yang pertama rajin soleh. Yang kedua anak yang soleh rajinnya ngaji. Di sini yang ngajinya Iqra 1 angkat tangan. Iqra 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adalah Iqra 7. Kenapa kamu angkat? Iqra tuh sampai 6 ya. Kelebihan. Yang Al-Quran angkat tangan. Masya Allah luar biasa. Bapak Ibu anak pian dulu pintar ngaji. Alhamdulillah. Coba anak-anak bacakan surah Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Bis. Orang tuanya tepuk tangan yang mulia. Jangan anaknya yang bertepuk, orang tuanya. Ulun ada membaca kisah di dalam kitab Ma'rifatul Asmaul Husna. Ada cerita di situ. Ceritanya Nabi Isa lewat di sebuah kuburan. Nabi Isa alaihissalam lewat di kuburan. Dan di kuburan itu ternyata terdengar teriakan, aduh akai tolong ampun. Di kuburan tuh. Kira-kira itu kesakitan apa nyaman? Aduh tolong akai ampun. Kira-kira itu kesakitan apa nyaman? Kesakitan. Itu kira-kira lagi disiksa apa bukan? Disiksa. Ternyata itu penghuni kuburan lagi disiksa. Aduh, akai tolong ampun. Lalu beberapa waktu kemudian Nabi Isa lewat lagi di kuburan itu dan tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi teriakan. Ampun, tolong akai, aduh sakit, nggak ada lagi. Dan itu penghuni kuburan ternyata sudah senang, bahagia, nikmat di dalam kubur. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu Nabi Isa munajat kepada Allah. Ini yang maunya kisahnya kada bujur, salahkan nama ngarang kitabnya. Jangan ulun jangan salahkan. Ulun baca kitab. Ada nama kitabnya Ma'rifat Asmaul Husna, karangan Guru Bahit Barabai. Jadi Nabi Isa munajat kepada Allah. Ya Allah, dulu saya lewat di depan kuburan itu terdengar teriakan siksaan, kesakitan. Sekarang aku lewat lagi di situ tidak ada teriakan kesakitan, bahkan nikmat, senang, bahagia dalam kuburannya. Ada apa ya Allah? Allah menjawab kepada Nabi Isa, itu dulu seorang suami yang meninggal dunia disiksa karena perbuatan maksiat, karena preman dan sebagainya disiksa. Karena dosa-dosanya disiksa di kuburnya. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri yang lagi hamil. Lagi hamil.
dan kemudian istrinya melahirkan anak. Lalu anaknya dibimbing, diajari, sehingga anaknya bisa menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat itulah, kata Allah, aku malu menyiksa ayahnya dalam kubur. Kenapa? Anaknya bayi sudah bisa menyebut namaku Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anaknya bisa membaca Fatihah, anaknya bisa baca Quran. Sejak saat itulah aku malu menyiksa ayahnya dalam kubur. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu cerita singkat. Jangan anggap remeh anak bapak ibu yang pintar mengaji. Itu cerita singkat. Fadilat punya anak yang pintar mengaji, bisa baca Quran. Jangan anggap remeh. Bangga dengan anak-anak pian yang ada ini. Kenapa? Jangan bangga anak pian bisa ini, bisa itu, tapi tidak bisa baca Quran. Apa ajar Nabi? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Anak-anak masih ngaji? Yang masih ngaji di masjid, angkat tangan. Yang masih mengaji di TPK, angkat tangan. Yang ngajinya ke rumah ustadz di rumah, ada? Yang ngajinya dengan orang tuanya? Orang tuanya, yang ngaji orang tuanya ada? Alhamdulillah. Memang saya sarankan Bapak Ibu, anak kita itu yang pertama kita dulu yang ngajari. Baru ustadz di masjid, baru ustadz di TPK, baru ustadz di sekolah. Yang pertama Bapak Ibu orang tua, wajib ajari anak kita Fatihah dulu. Biar apa? Biar nanti ketika kita meninggal dunia dalam kubur, anak kita sudah kita ajari Fatihah, dia baca, dia laksanakan sholat, dia ajarkan, maka pahala dia baca Fatihah, pahala dia mengajarkan Fatihah mengalir ke dalam kuburan kita nanti di dalam kubur. Ada hadis Nabi kalau idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Bila meninggal manusia, maka terputuslah seluruh amal manusia kecuali tiga. Apa yang mengalir dalam kubur? Kalau orang sudah meninggal bisa nggak sholat? Anak-anak, orang meninggal tuh sudah, yang dalam kubur tuh bisa lah sholat, bisa lah puasa, bisa lah bersedekah, bisa lah baca Quran, nggak bisa apa-apa. Tapi ada pahala yang mengalir ke dalam kubur, Bapak Ibu. Ada tiga. Yang pertama amal jariah. Nih Masjid Raudatul Jannah lagi direhab, lagi dibesarkan. Nyumbang semen 1 sak, nyumbang karpet, nyumbang bata. Jadi nilai amal jariah. Dipakai orang untuk ibadah, dipakai orang untuk pengajian dan sebagainya. Maka pahalanya nanti mengalir ke dalam kubur. Yang kedua, yang pahalanya terus mengalir ke dalam kubur apa? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu mengajari anak Fatihah, dibacanya, diamalkannya, maka pahalanya akan mengalir nanti ke dalam kuburan kita masing-masing. Yuk ibu-ibu yang ngajari Fatihah anaknya angkat tangan. Bu, yang ngajari anaknya Fatihah angkat tangan. 1, 2, ada lah Pak. Bu, 1 yang ngajari anaknya Fatihah di rumah. Ada. Jangan malu-malu, berdusta nggak apa-apa malam ini. No, ajar Padahal nggak pernah ngajari. Tapi no, saya siap malam esok mengajari anak. Itu maksudnya. Nah, yang ketiga apa? Yang mengalir ke dalam kubur pahalanya selain ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Nih, nanti mendoakan pian anak-anak pian nih. Itu cerita tadi di dalam kitab Ma'rifat Asmaul Husna karangan Guru Bakhit Merabai. Cerita orang disiksa dan tidak disiksa dalam kuburnya gara-gara punya anak pintar membaca Al-Qur'an. Makanya belajar Al-Quran. Bapak Ibu yang belum bisa baca Quran, belajar. Di sampingnya ada Ustaz Sa'dilah yang bisa mengajari orang tua-tua, nenek-nenek, kai-kai 10 kali pertemuan bisa baca Quran. Ada namanya Ustaz Sa'dilah. Metodenya khusus. Jangan ikut mengaji di Taman Pendidikan Quran TPK ini. Ya, jar Ustaz ada ini belajar sih. Baik, lanjut. Sampai mana tadi? Anak-anak, sampai mana tadi kita? Masih ingat?
Sampai mana tadi yuk? Panjangan kisahnya deh. Anak yang soleh tadi rajin sholat, yang kedua rajinnya ngaji, yang ketiga anak yang soleh hormat kepada orang tua. Alhamdulillah kita masih punya orang tua. Alhamdulillah kita dilahirkan orang tua. Maka hormatilah orang tua kita, sayangilah orang tua kita. Jangan bentak mereka, jangan kasari mereka, turuti patuhi kata-kata mereka selama yang baik-baik. Anak-anak, Ustadz memanggil sebagai orang tua. Nak, apa jawabannya yuk? Nak, ini kan orang Jawa di sini banyak. Duh, dalam, duh, dalam. Kalau orang Banjar mengiau anak, nak, pun, ngaji, salat, ke masjid, tidur, sekolah, masuk sumur, enggak, buang sandal kawan, makan lahir. Walaupun orang tua yang menyuruh, tapi bila tidak baik tidak wajib ditaati. Jelas anak-anak? Tapi kalau orang tua menyuruh kalian ke masjid Raudatul Jannah, apa jawabannya? Sholat di masjid Raudatul Jannah, apa jawabannya? Maulidan di masjid Raudatul Jannah, apa jawabannya? Tinggi. Insya Allah kalian jadi anak yang soleh-solehah. Amin. Sampai mana tadi? Anak yang soleh yang pertama rajin sholat, rajin ngaji, dan hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. Yang ketiga, tadi cinta kepada Allah ya. Sekarang cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah. Tabuk Nabi. Nabimu. Jawab, Ustaz tanya. Nabimu, jawab oleh kalian. Tong tong tong. Muhammad, bisa? Yo. Tabuk Nabi. Nabimu. Muhammad. Ayahnya Abdullah. Kakeknya tong tong tong. Tong 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 itu ini aja kodenya. Ulangi. Tabuk Nabi. Nabimu. Ayahnya Abdullah. Ibunya kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya Abu Thalib. Lahirnya di Mekah. Harinya hari Senin. Tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Wafatnya di Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa nama Nabi kita? Siapa nama ayahnya? Ibunya siapa? Kakeknya? Abdul Mut. Pamannya siapa? Abu Talib. Beliau lahir di kota Makkah. Hari apa? Senin. Tanggal berapa? 12. Bulan Rabiul tahun gajah. Waduh, kenapa nama tahun gajah? Tahun itu 2024. Tahun itu 1446. Kenapa tahun gajah? Ada yang tahu? Kenapa maka tahun gajah disebut? Karena kelahiran Nabi kita bertepatan dengan peristiwa bergajah. Surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al wa arsala alaihim tarmihim faja'alahum. Itu surah apa? Al-Fil. Al-Fil itu artinya apa? Gajah. Kucing apa gajah? Gajah. Satu judul komponen yang pertama aja sudah setengah jam lah. Maka 5 kalau nih tadi. 5 kan? Nah, cukup dulu yang masalah Quran, cukup dulu. Cukup dulu ya anak-anak ya. Yang kedua, ujar Imam As-Suyuti dalam perayaan Maulid Nabi harus ada yang kedua, sirah Nabi Muhammad.
pembacaan sejarah tentang Nabi kita Muhammad. Tadi adalah pembacaan sirah. Adalah pembacaan sirah Nabi. Sirah itu sejarah. Adalah tadi. Ada dipimpin oleh Ustadz Amrul. Ustadz Amrullah Hadi tadi memimpin membaca mulai dari apa tadilah yang dibaca pertama tuh. Tajallal haqqu fi alami qudusihil wasi'. Yalah. Tajalli yang qada binti syarifati bil qaribi was-sasi'. Terus sampai tadi hendak asraka wa hina qalba awan wal ihadal habib. Ya kah? Sampai tadi walaqad tasafa sallallahu. Lalu Ustaz Humaydi tadi membaca doa Nazamal fikru min dari Ausad Muhammad yang udah sampai selesai. Itu tadi pembacaan sirah Nabi. Hari ini memang sirah Nabi banyak dibaca melalui kitab maulid namanya Simtud Durar. Zaman ulun sekolah bahari itu yang dibaca Barzanji, Sarpul Anam, Diba. Nah, zaman tahun 90-an ya sampai sekarang yang viral, yang familiar, yang syiar, yang masyhur Simtud Durar atau yang disebut orang Maulid Al-Habsyi. Jadi kalau ada orang membaca Barzanji, Abtadi'u imla bismidzatil aliyah. Tuh hari berjanji tak. Wah, bila sudah asraka kayak ini nah. Urat di sini. Macam yang kapong kan. Ada tadi asrakanya santai aja tadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Santai kan? Santai kan? Santai. Simtud Durar Habsyi ini santai. Tapi kalau Barzanji, kai-kai di Baambang membacanya di depan Pertamina, baca Barzanji di Sarpul Anam, ya Allah pian. Kayak ini urat di leher beliau. Asrafan badaru ana. Oh gitu kan. Baca Barzanji itu. Nah, ini yang tuha-tuha pasti pernah merasa ini. Iyalah, Pak. Pernah lah membaca Barzanji Sarpul Anam Adiba. Itu asrakanya kan. Asrakan badaru saking kan nyaringannya tuh. Tapi kalau di sini kan asrakal badaru apa tadi lagunya? Pokoknya nyaman lah didengar sini nih, nyaman, tenang, Habsyi, Simtud Durar. Itu tadi membaca sirah Nabi, membaca tentang kehidupan Nabi, mulai dari abah mamanya ketemu sampai Nabi wafat. Itu tadi yang dibaca. Cuma karena kita kada tahu artinya lalu padahal tadi kan membaca sejarah Nabi. Di antaranya apa tadi? Basaran lakal basar. Adalah tadi bacaan itu. Anda rasanya di Rawi nomor berapa kah? Basaran lakal basar. Apa artinya basaran lakal basar? Nabi itu manusia, tapi tidak sama seperti manusia lainnya. Basar lakal basar. Nabi itu manusia, tapi tidak sama seperti manusia kayak kita. Betul? Nabi punya liur, kita juga punya liur, ya kan? Ya kan? Tapi liur Nabi dengan liur kita tidak sama, walaupun sama-sama liur. Liur Nabi jadi obat. Liur kita jadi liur kita jadi apa Ustaz? Jadi apa kemarin tuh? Covid. Jadi Covid liur kita. Kalau liur Nabi jadi obat. Siapa Nabi? Sayyidina Ali ya, sakit mata. Diludahi oleh Nabi, sembuh. Coba kita sakit mata, ludahi. Kira-kira apa yang terjadi? Katarak langsung. Liur Nabi jadi obat, liur kita jadi penyakit.
Nabi punya kencing, kita juga punya kencing, tapi kencing Nabi dengan kencing kita tidak sama, walaupun sama-sama kencing. Kencing Nabi jadi obat, kencing kita jadi penyakit. Kencing kita jadi penyakit, kencing Nabi jadi obat. Ada tuh ibu-ibu minum kencing Nabi sakit perut sembuh langsung. Ayo coba nih Pian minum kencing laki. Oh abahnya Pak Kami, sini jangan. Pak Kami nggak lagi setengah botol, diminum dengan ini berkat kencing laki kok. Kira-kira apa yang terjadi? Langsung masuk UGD keracunan banyak kami laki. Nabi punya keringat, tapi kita juga punya keringat, tapi keringat Nabi dengan keringat kita tidak sama, walaupun sama-sama keringat. Keringat Nabi bau. Hoi, bau apa? Bau apa keringat Nabi? Bau apa? Bau harum. Kalau keringat kita bau masam, bau sepet. Nabi ya Allah pulang dari jalan jauh, masuk rumah lepas pakaian, diambil oleh istri beliau, diperas baju Nabi, keluar keringat Nabi, dimasukkan botol, dicium, harum. Coba laki Pian nih datang memantah, datang di kebun sawit, datang mengunjun, main rumah lepas baju, parah tuh baju laki Pian tuh, diperas, baju laki Pian tuh diperas. Keluar bajunya, masukkan botol, cium. Kira-kira garing, tujah, pingsan, langsung masukkan ke kolam iwak, matian iwak. Keringat kita bau asam, keringat Nabi bau kulit Nabi punya kulit, kita juga punya kulit nih. Tapi kulit Nabi dengan kulit kita tidak sama, walaupun sama-sama kulit Nabi putih, bersih, mulus. Sedangkan kulit kita karotoyan, bagatalan, kudisan, kurapan, panau, sangkadi, kada sing ampi-ampihan. Malam bagaruk krokos. Bila malam bakukus. Habis daun gulinjang di belakang rumah sudah digosokkan daun gulinjang, kalau daun gulinjang. Nang biasa ba kesangkadi tahunnya daun songkit daun gulinjang. Kita nih bagatalan. Bahkan ada salah seorang sahabat Nabi, ingat kada Pian? Sahabat Nabi siapa namanya ya? Yang beliau ujar Nabi, yuk siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, hari ini balas, ujar Nabi. Berdiam, nang lain nih kada nang maninya berdiam. Lalu ada nasi angkat tangan, saya ya Rasul, saya mau balas. Ujar Umar kurang ajar apa manusianya ini. Aku tempeleng jajar Umar. Apa masalahnya? Dulu ya Rasulullah, pernah engkau memukul aku dengan tongkat kah, cambuk kah? Karena perutku ya Rasul. Hari ini aku hendak balas. Ujar sahabat tadi. Ujar Nabi, ayo ya balas. Ini sahabat yang lainnya sudah mulai marah nih, Umar segala macam, kurang ajar berarti Umar ini kan badat benar sih. Tapi Nabi jangan biarkan. Hoi, ambilkan bang tongkat tukang apa namanya? Di rumah ambilkan. Diambilkan oleh sahabat Nabi, dijulung lawan Nabi. Nih. Nah, ujar Nabi, balas aku. Ya Rasul, dulu engkau memukul aku di perut tanpa kain, maka hari ini ulun melepas juga. Perut Pian itu harus tanpa kain juga, diangkat kain. Wih sahabat nih, wih kurang ajar, yang lainnya sudah mawaskan jawaban. Dan Nabi diam. Diangkat oleh Nabi kain, kelihatanlah perut Nabi yang putih, bersih, mulus. Apa yang terjadi? Apakah dipukul? Tidak. Langsung sahabat Nabi tadi memeluk, mencium perut Rasulullah. Sekalinya alasannya ya hendak memukul, hendak mencium, hendak bertemu kulit dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jangankan kulit Rasulullah, hari ini apa aja peninggalan Nabi aja hendak kita datangi, hendak kita pegang, mengambil barokah dan sebagainya, ya kan? Ini sahabat Nabi bertemu kulit dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau berpelukan, semua sahabat menangis. Allahumma shalli ala Muhammad.
Oh, Nabi kita dari fisik luar biasa. Berbeda dengan kita. Makanya ujar pengarang Maulid Al-Habsyi, basaran lakal basar. Nabi itu manusia, tapi tidak sama seperti manusia lainnya. Tuh. Beda. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayahanda Nabi kita bernama Abdullah. Ibunda Nabi kita bernama siapa tadi? Aminah. Menikahlah mereka berdua, pasangan soleh dan soleha, ganteng dan cantik, luar biasa. Beberapa pemudi mati mendadak, tahu lagi. Ketika mendengar Abdullah dan Aminah menikah, itu beberapa pemuda-pemudi itu pingsan. Siapa nikah? Abdullah. Pingsan babinya. Siapa nikah? Aminah. Pingsan. Banyak yang pingsan. Sama kayak kasus sama kayak kasus Abdullah orang Ketapang lawan Aminah orang Bamang. Waktu nikah 30 ekor ayam mati mendadak. Kalau sapi sekong, ayam kambing 5 mati mendadak pas Abdullah dan Aminah kawin. Kenapa mati mendadak? Disembelih gesan walimah. Ketika Nabi dalam perut ibunda beliau umurnya berapa waktu itu? 2 bulan. Nabi kita dalam kandungan 2 bulan. Ayahanda beliau dan ibunda beliau melakukan perjalanan di sebuah tempat yang bernama Abwa. Ayahanda beliau Abdullah sakit dan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi Nabi kita sudah menjadi anak yatim sejak dalam kandungan. 2 bulan beliau dalam kandungan, ayahanda beliau sudah meninggal. Setelah lahir beliau, sesuai dengan adat tradisi, ini ada lagi lagunya Rajin, sesuai dengan adat yang ada, yalah, disusui Halimah. Ada tradisi orang Arab. Bila anak lahir, itu yang menyusui bukan ibu kandung, tapi orang lain. Akhirnya siapa? Anak-anak ada yang tahu siapa yang menyusui Nabi ketika Nabi sudah dilahirkan? Siapa namanya? Halimah apa Acil Enor? Acil Enor apa Halimah Sa'diyah? Halimah Sa'diyah lah yang menyusui Nabi. Itu tradisi orang sana. Kalau tradisi kita orang Sampit, kalau bayi lahir siapa yang menyusui? Ibu. Di sini siapa yang menyusu dengan ibu? Angkat tangan. Yang menyusu dengan sapi, angkat tangan. Banyaklah yang menyusu dengan sapi di sini. Dan kau. Susu dan kau. Kan sapi itu. Jadi setelah lahir Nabi kita yang menyusui siapa? Halimatus Sa'diyah. Tuh kalau kita kisahkan kisah Halimatus Sa'diyah tuh rame lagi tuh. Tapi enak kelawasan. Beberapa tahun kemudian ibunda beliau lagi wafat, Siti Aminah. Innalillahi wa inna ilaihi. Dirawatlah Nabi kita oleh kakek beliau yang bernama siapa tadi? Abdul Muttalib. Beberapa tahun kemudian wafat lagi kakek beliau. Kemudian Nabi dirawat, diasuh oleh siapa? Paman Nabi bernama Abu Gosong apa Abu Talib? Abu Talib. Sampailah Nabi berusia 25 tahun bekerja di seorang pengusaha sukses perempuan orang Quraisy. Namanya siapa? Menjajakan dagangannya ke negeri Syam dan lain-lain. Siapa namanya? Perempuan pengusaha bisnis grill. Siapa? Siti Khadijah. Yang kemudian Siti Khadijah menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Lalu Nabi kita berumur 35 tahun. Nabi kita mendamaikan kabilah suku Handak Bakalahi gara-gara meletakkan batu namanya Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu direhab, dipugar,
direnov, lalu batu Hajar Aswadnya hendak dikembalikan. Ujar kabilah yang satu, kami yang meletakkannya. Ujar kabilah yang satu, kami yang meletakkannya. Ribut. Lalu datanglah Nabi kita. Ujar kabilah-kabilah, siapa yang pertama masuk di pintu masjid nah, itu yang akan meletakkan Hajar Aswadnya. Ditungguin siapa yang masuk di pintu. Sekalinya Nabi kita yang masuk. Nah, nih ya. Muhammad sini. Ada apa? Nih. Kami nih hendak meletakkan batu berebutan. Ujar Nabi, ini sorban, pegang ujungnya. Lalu Nabi mengangkat Hajar Aswad, diletakkan ke sorban, dibawa ke Baitullah. Nabi yang meletakkannya ke Baitul. Akhirnya damailah. Tidak jadi pertengkaran, perselisihan di antara kabilah. Nabi kita umur 35 tahun sudah mendamaikan orang berselisih tentang meletakkan Hajar Aswad. Umur 40 tahun Nabi kita naik ke atas gunung di Makkah, Jabal Nur namanya. Naik ke atas gunung, sembunyi di sebuah gua namanya Gua Hira. Beliau bertafakur, menenangkan diri. Istri beliau Siti Khadijah kadang-kala naik mengantar makanan ke atas. Di sini adakah yang pernah naik ke Jabal Nur? Ada yang pernah umroh? Haji? Ada yang pernah naik ke Jabal Nur di Mekah? Itu ada Gua Hira di atas. Ulun, saya pernah naik ke Jabal Nur 2 jam. Jalan kaki baru sampai ke Gua Hira. Saya naik ke atas Jabal Nur, situ ada Gua Hira. 2 jam dari bawah. Jalan kaki baru sampai. Itu jalannya sudah nyaman sekarang. Ada trapnya, ada tanggaannya. Bayangkan dulu zaman Nabi. Masih batu terjal. Tajam. Bayangkan. Nabi di situ. Umur 40 tahun. Datanglah malaikat siapa? Di Gua Hira. Datanglah malaikat siapa? Siapa nama malaikatnya? Tapuk malaikat. Kirim wahyu. Jibril, bagi rizki. Mikail, cabut nyawa. Israel, tiup trompet. Israfil, catat amal. Rakib atid, tanya kubur. Mungkar nangkir, jaga neraka. Malik, jaga surga. Ridwan, jaga warung. Acilenor. Nama malaikat yang menyampaikan wahyu, yang mengirim wahyu, siapa namanya? Jibril alaihis salam. Jibril yang mendatangi Nabi di Gua Hira. Iqra, ujar Nabi. Ujar Jibril, Iqra. Maka ayatnya yang pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yuk anak-anak baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min. Iqra alladzi 'allamal insana ma lam. Cukup 5 ayat. Itu ayat yang pertama turun. 40 tahun usia Nabi diangkat menjadi nabi dan Rasul. Sejak saat itulah Nabi berdakwah, menyampaikan syiar Islam di Mekah kurang lebih puluhan tahun. Tapi kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah beliau berdakwah sampai wafat. Dakwah Nabi di Mekah dan Madinah kurang lebih 22 tahun 2 bulan sekian. Wafatlah beliau umur 63 tahun. Dimakamkan di Raudhah namanya sekarang, di dalam Masjid Nabawi Madinah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ziarah ke Mekah Madinah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, 2 sudahlah. Ini jangan kepanjangan kan, alawasnya 5 soalnya. Sirah Nabi sudah singkat saja dibaca. Yang panjang-panjang. Ada sudah sirah Nabi dibaca tadi. Yang ketiga, ujar Imam Asyuti dalam perayaan Maulid Nabi, harus ada yang ketiga. Apa nama yang ketiga? Silaturahim. Ini Bapak Ibu, Bapak Lurah. Saya baru lihat sekarang Bapak Lurah ini ternyata ganteng luar biasa. Kita doakan Lurah semakin sehat, makmur, sejahtera, dengan keluarganya bahagia, dan karirnya semakin meningkat. Amin.
suatu saat akan jadi bupati Kota Waringin Timur. Amin ya rabbal alamin. Atau bisa juga bupati di Papua, bisa juga Pak. Kejauhan malah. Luar biasa silaturahim. Saya baru lihat Pak Lurah, ini Pak Lurah ternyata. Pak Lurah pun mikir, ini Pak Ustaz. Kan baru ketemu ya Pak kita. Nah, Bapak Lurah Pak Ambang Barat. Ya Allah. Nih, Pak Sotoyo, ada Pak Sotoyo sekalinya. Pelindung tiang, pengurus masjid Ikhwanul Muhajirin. Nah, tuh Pak Sotoyo. Ini silaturahim kita. Silaturahim mengamalkan sunnah Nabi. Man ahabba ayyub satallahu fi rizkihi wa yunsa'allahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ujar Nabi kita, kalau pengen panjang umur, kalau pengen banyak rezeki, maka sambung tali silaturahim. Yang ketiga, perayaan Maulid Nabi harus ada poin yang ketiga, yaitu silaturahim. Ini yang duduk-duduk nih bersampingan ini tadi sudah bersalaman lah. Sudah salaman, sudah bergoyang-goyang. Jangan anggap remeh loh goyangan salaman Bapak Ibu. Kenapa? Karena semakin lama kita bersalaman, bergoyang-goyang, semakin banyak dosa-dosa kita berguguran. Berkat salaman, makanya jangan anggap remeh bersalaman. Jangan malas kita menerima orang bersalaman. Terima, goyang kuat-kuat supaya banyak dosa kita berguguran. Jangan bersalaman pengasih. Bersalaman apa yang kayak yang ujung jari ke ujung jari itu ibu-ibu kan biasanya lah. Nah ya. Kalau kita bapak-bapak, pokoknya apa kabar? Ditatap wajahnya. Tatap wajahnya, jangan bersalaman kayak ini. Apa kabar? Ini tidak beradab lagi. Silaturahim malam hari ini tua muda anak-anak kita kumpul sama-sama di sini. Maka silaturahim ini adalah ajaran Nabi kita, menyambung tali silaturahim. Yang Nabi fadilatnya insya Allah panjang umur, insya Allah banyak rezeki. Nah, banyak rezeki. Itu buktinya kotakan. Ya Pak? Itu di kotak biru tuh apa isinya tadi? Soalnya saya dari tadi belum dikasih soalnya. Datang pertama tapi nggak dikasih-kasih oleh panitianya. Yang biru tuh. Apa isinya? Snack. Alhamdulillah. Ini tadi saya datang awal pertama ke sini rapi, ini tali nggak ada kayak gini. Ini talinya aja sisanya. Apa maksudnya nih jemuran nggak apa deh? Ternyata 2000-an tadi hilang seketika. Ketika tadi bunyi kalimat Ustadz Amrullah Hadi tadi, asrakal rame berebut. Ustadz Humaydi tadi langsung merekam. Viral besok ibu-ibu. Silaturahim kita malam hari ini, alhamdulillah. Nih dipasang duit 2000, 10.000, 5.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Lurah tahun depan 100.000, motor kulkas. Gambarnya aja dulu. Gambarnya kulkas, gambar motor. Iya, jangan kalah dengan perayaan HUT jar beliau. Perayaan Maulid Nabi. Ini yang menyelamatkan kita dunia akhirat nih beliau nih. Yang menyelamatkan kita nanti di akhirat beliau nih. Apakah dengan perayaan-perayaan yang lain itu bisa menyelamatkan kita? Tidak. Yang bisa menyelamatkan kita, nih. Nah, gambarnya gagah-gagah berdua nah. Omah hanya melihat dulu nah. Baju kuning, sorban putih, kopiah hirang. Yang satunya baju biru, sorban hijau, kopiah putih. Sama ganteng. Ulun bedanya lawan beliau ini beda tipis ya. Nomor satu main itu. Singut. Nah, membedakannya. Beliau punya kumis tipis, ada ulun nih kumisnya ulun habis, ulun tabas kumisnya. Jadi janggut aja ulun pelihara. Ada beliau nih dua-duanya jambang dijaga, kumis dijaga. Masalah ganteng, kau aja nambah lagi. Ada bininya kan di sini? Tapi menonton live di situ? Viral nih. Jadi yang menyelamatkan kita. Nih yang kita peringati malam ini, makanya kita rela berjam-jam duduk di sini. Berjam-jam duduk di sini, karena pian penat segala macam, mener paha, parut lapar, pusing segala macam, ya kah? Ya kah? Nah, tapi balasannya apa? Nih, Nabi kita datang umat Nabi Adam, ya Nabi Adam tolong kami. Apa aja Nabi Adam? Urus masing-masing, nafsi-nafsi.
Kenapa ajar Nabi Adam? Aku juga punya dosa. Dulu aku dilarang Allah mendekati pohon kholbi. Bukan malah mendekati, memakan buahnya. Padahal aku dilarang mendekati. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ujar Allah, hei Adam, hei Hawa, jangan dekati di pohon ya. Sangat jadi makan buahnya. Nah, urus masing-masing, ujar Nabi Adam. Datanglah umat Nabi Musa. Hei Musa, tolong kami. Di hari kiamat nih. Apa aja Nabi Musa? Urus masing-masing dah. Aku kena ada dosa dua. Dulu aku pernah menampar orang mati, aku tampar. Ada kan Nabi Musa melerai orang Makalahi pemuda tampar, jadi soalnya mati. Biar adalah menampar orang mati. Nabi Musa kayak apa? Bayangkan menampar orang mati, berarti kanal tangan Nabi itu. Nabi Musa itu kencang. Datanglah umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim alaihissalam, tolong kami. Baca Nabi Ibrahim, urus masing-masing ya. Aku kena ada salah juga dengan Allah. Kenapa? Dulu pernah siapa pembuat patung? Ayah Nabi Ibrahim. Banyak patung situ tuh. Ditebas oleh Nabi Ibrahim semua patungnya. Tong. Lehernya habis. Ditinggali patung satu yang gana. Dipasanglah kapak di lehernya. Datang Namrud tentaranya. Hei, siapa yang menebas lehernya? Tuh, ya Nabi Ibrahim. Patung langgana tuh. Tuh kapaknya adanya. Padahal Nabi Ibrahim dari mananya? Apa istilah namanya Ustaz? Tadlis ya namanya. Tadlis. Nah, ujar Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim yang menatak lehernya tuh, motong lehernya tuh. Nah, ujar Nabi Ibrahim, aku ada dosa juga tuh, tadlis. Urus masing-masing. Datanglah umat Nabi. Siapa lagi? Umat Nabi Nuh. Nabi Nuh, tolong kami. Jangan Nabi Nuh, anak biniku jangan aku menolong. Anak biniku jadi durhaka, lalu aku urus masing-masing. Datanglah umat Nabi Isa. Datangi Nabi Isa. Nabi Isa, tolong kami. Apa aja Nabi Isa? Urus masing-masing ya. Aku ginja Nabi Isa. Ada dua salah Allah Ta'ala. Kenapa? Tuh umatku menjadikan aku sebagai Tuhan. Nabi Isa. Lalu umat manusia mendatangi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tolong kami. Dulu waktu kami berdiam di Wengga Metropolitan jalur 17. Wengga Metropolitan 17 jalur 7. Dulu saya pernah berbuat salah ya Rasul. Apa? Jangan Nabi salah mau mencuntan ayam. Ayam tetangga aku potong. Duit masjid aku pakai. Ya Rasulullah, duit masjid kalau udah tujanah aku pakai. Gak nukar HP iPhone terbaru. Saya punya salah ya Rasul. Membawa istri tetangga. Ya Rasul, saya punya salah. Dulu menipu dan sebagainya. Umatnya nih, kita nih menghadap Nabi. Minta tolong lawan Nabi. Ya Rasulullah, tolong kami. Apalagi nang harus saripu ini. Ya Allah, banyak mana dosa. Biar ini melihat kerongkongnya aja, melihat luarnya aja, padahal ini banyak dosanya. Nah, menghadap Rasul. Ya Rasulullah, tolong kami. Nabi sujud kepada Allah. Apa ajar Allah Ta'ala? Irfa' ra'sak wasal tuti. Apa ajar Nabi? Apa ajar Allah? Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu ya Muhammad. Sujud tadi nih. Nabi sujud di hadapan Allah. Wasal, minta lawan aku. Apa permintaanmu ya Muhammad? Aku beri. Apa ajar Nabi? Umatku ya Allah. Nih kita nih beruntung punya Nabi. Nabi kita punya aplikasi, punya fasilitas yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul hanya kepada Nabi. Nabi-nabi yang lain tidak diberi. Nabi Adam tidak diberi, Idris, Nuh dan yang lain tidak diberi. Hanya Nabi kita yang diberi fasilitas. Apa nama fasilitasnya? Syafaat. Pertolongan Nabi kita.
Makanya kita nih kalau berharap masuk surga dengan ibadah sholat, sadar aja rajin kata sholat, ya kah? Kalau berharap masuk surga dengan sedekah, berapa sumbangan pian dengan Abu Lahab? Banding bang, sumbangan pian maulid nih lawan Abu Lahab, banding. Abu Lahab menyumbang perayaan maulid Nabi berapa? Ada perayaan maulid Nabi kah? Zaman Abu Lahab ada. Ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir, Abu Lahab paman Nabi gembira luar biasa. Hei Suwaibah, sini. Mulai sejak saat ini engkau Suwaibah. Siapa Suwaibah? Suwaibah adalah budak Abu Lahab. Mulai saat ini karena aku gembira senang dengan lahirnya. Oh, keponakan kau lahir. Ku bebaskan engkau. Ku merdekakan engkau. Suwaibah. Lepas merdeka. Berapa harga budak? Saya ingin tanya. Berapa harga budak? Hitung. Bilal bin Rabah ditebus oleh Abu Bakar ketika disiksa oleh bubuhan Abu Jahal. Berapa minta tebusan? Supaya dimerdekakan Bilal bin Rabah. Berapa? 9 utkiyah. 9 utkiyah. Utkiyah itu kurang lebih 31 gram emas. 31 gram emas. 9 kali 31 berapa? Hitung ibu-ibu yang pintar menghitung. 9 kali 31 279 gram menebus Bilal bin Rabah supaya Bilal bin Rabah dimerdekakan sampai disiksa. Itu menebus Bilal bin Rabah 9 utkiyah sekitar 279 gram emas. Sekarang 279 kali harga emas sekarang berapa? 279 gram kali harga emas sekarang berapa? Sejuta aja lah, sejuta. Harga emas sekarang 1.250 ya. Sejuta aja. Berarti 279 juta. Abu Lahab memerdekakan budak yang nilainya berapa? 300-an juta, Bapak Ibu. Karena gembira dengan lahir Nabi Muhammad. Bapak Ibu komplek RT berapa nih tadi nih? 17 jalur 7. Ya kan? Sumbangan maulid Nabi 5.000. Panitia keliling kampung dasar perayaan maulid Nabi 5.000. HUT RE 1 juta. Tabalik biar Pak Akbar. Malu kita lawan Abu Lahab. Abu Lahab orang kafir. Abu Lahab tidak beriman. Abu Lahab bahkan disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Tapi, nah ini kabar baiknya. Abu Lahab itu orang kafir, tidak beriman, disiksa oleh Allah. Diringankan siksaannya setiap hari Senin dalam kuburnya. Gara-gara apa? Gara-gara memerdekakan budak. Gembira lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita gembira luar biasa. Kita umat Nabi, kita bangga cinta dengan Nabi, kita sayang dengan Nabi, kita ikuti ajarannya. Masa kita tidak selamat? Pasti selamat kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syafaat Nabi kita harapkan. Kalau masuk surga bekal amal, wah sadar diri kita belum banyak amal. Sampai mana tadi sudah? 1, baca Quran. 2, sirah Nabi. 3, silaturahim. Yang keempatnya 5 soalnya. Jam berapa sudah? Wih, jam 10 sudah. Singkat cerita. Yang keempat, dalam perayaan Maulid Nabi dari Imam Asyuyuti harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, lalu Ustadz berceramah sedikit. Ini Masjid Raudatul Jannah. Masjid ini masjid dari awal kah apa? Kayak rumah. Hah? Oh, memang rumah. Masya Allah, siapa yang bersedekah nih? Masya Allah, ada orang bersedekah tanah dan rumah untuk dijadikan masjid. Allahu Akbar. Kita doakan beliau yang berwakaf untuk apa masjid. Kita doakan beliau kalau masih hidup, sehatkan badan mereka, sehatkan badan jasmani dan rohani mereka, cukupkan rezekinya, bahagiakan. Seandainya beliau nanti wafat, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ngerinya ulun mendengar wakaf di masjid. Ya Allah, saya belum bisa mewakaf masjid dan tanah.
Saya hanya bisa mewakafkan diri saya untuk membangun masjid. Jadi kalau kita tidak bisa berwakaf untuk fisiknya, tanahnya, bangunannya, paling tidak kita bisa berwakaf tenaga, pikiran, waktu untuk membangun ini Masjid Raudatul Jannah, kebun surga. Raudatul Jannah, kebun surga. Masya Allah, Bapak Ibu, luar biasa. Ternyata ada juga tandingannya Abu Lahab. Ada yang menandingi juga, menyumbang wakaf masjid dan tanah. Luar biasa. Saya bersedekah wakaf diri saya, waktu saya, tenaga saya, ilmu saya, umur saya untuk membangun masjid. Nama masjidnya di Jalan Pramuka, nama Masjid Jami Nur Qalbu. Belakang Hipermat sampai itu ada masjid tingkat 2, warna hijau belum selesai. Itu saya di situ tiap hari ngurusi masjid, membangun masjid.